tetap semangat, sukses, mulia. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Oke, perkenalkan, nama saya Risma Maulida. Kalian boleh memanggil saya Bu Risma, Buris, atau Buma juga boleh. Yang penting jangan burik ya. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih bisa memanfaatkan media sosial. Salah satunya yaitu YouTube. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, kali ini kita akan belajar tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa sih peran umat Islam ini? Nah, pada saat itu, penjajah datang ke Indonesia pada abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, lalu disusul bangsa Belanda, pada awalnya berniat ingin mencari rempah-rempah saja atau berdagang rempah-rempah. Namun, lambat laun niat tersebut pun berubah. Mereka ingin menguasai semua yang ada di Indonesia. Maka dari itu, peran umat Islam ini sangat-sangat dibutuhkan. Perjuangan umat Islam ini dalam memperjuangkan kemerdekaan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pada masa penjajahan di mana politik masih pecah belah. Yang kedua, pada masa kebangkitan nasional. Dan yang ketiga adalah pada masa pasca kemerdekaan. Kali ini kita akan membahas tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, banyak tokoh-tokoh Muslim yang mengisi kemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh ini antara lain, yang pertama ada Buya Hamka, yang kedua ada B.J. Habibie, dan yang ketiga ada Gus Dur. Oke, yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Amrullah atau biasanya lebih dikenal dengan Buya Hamka. Nah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Amrullah ini lahir di Nagari, Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908. Nah, Buya Hamka ini dikenal sebagai seorang ulama sekaligus sastrawan. Ia berkiprah sebagai pahlawan, penulis, maupun pengajar. Ia terjun dalam politik Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Nah, ia juga berperan aktif di dalam Muhammadiyah sampai akhir hidupnya. Beliau, Buya Hamka, meninggal di Jakarta pada saat umur 73 tahun. Peran Buya Hamka pasca kemerdekaan yaitu pada saat pemilihan umum tahun 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Lalu ia pun terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Pada saat itu, sikap politik Masyumi menentang komunisme dengan gagasan demokrasi terpimpin, sehingga mempengaruhi hubungan politik Masyumi dengan Soekarno. Lantas kemudian Masyumi pun dibubarkan sesuai dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Namun tak selang beberapa lama, Hamka kemudian menerbitkan majalah Paji Masyarakat yang menceritakan tentang Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Buku ini berjudul Demokrasi Kita. Nah, seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya pun diserang oleh organisasi kebudayaan lekra.
sangat kuat, sehingga saat itu Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Seiring peralihan kekuasaan Soekarno, Hamka dibebaskan kembali pada Januari 1966. Ia mendapat ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia juga mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar, yaitu masjid yang dibangunnya sendiri. Nah, ketika pemerintahan menjajaki pendudukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah lainnya memilih Buya Hamka secara aklamasi sebagai ketua. Maksudnya, Buya Hamka ini dipilih peserta sebagai kepala MUI yang pertama. Hingga kemudian, sejak 2011 pun, Buya Hamka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia yang namanya diabadikan oleh perguruan tinggi Islam di Jakarta milik Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasanya disapa dengan Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau ini adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi presiden keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresiden Abdurrahman Wahid dimulai pada Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR, yaitu 23 Juli 2001. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil. Kata Ad-Dahil ini tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid. Kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sedangkan kakak dari pihak ibunya Kiai Haji Bisri Syamsuri, yaitu pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Selain itu, Gus Dur juga menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa, keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara Raden Patah Tang Enhwa, pendiri Kesultanan Demak. Pendidikan Gus Dur dimulai pada tahun 1949. Gus Dur pindah ke Jakarta dan belajar di SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Nah, pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada bulan November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena Gus Dur tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab. Tidak hanya itu, Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Nah, akhirnya pada akhir tahun ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Kemudian memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965. Di Mesir sendiri, Gus Dur dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa gerakan 30 September G30S terjadi,
Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Kemudian pada tahun 1966 ia diberitahu bahwa Gus Dur harus mengulang kembali belajarnya, mengulang pendidikan pasca sarjana. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui. Dari Belanda, kemudian Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, Gus Dur terpilih menjadi presiden yang keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Nah, kabinet pertama Gus Dur ini bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Pada tahun 2000, yang awalnya TNI dan Polri ini dipisah, nah saat Orde Baru, kemudian TNI dan Polri ini digabung menjadi satu, yaitu ABRI. Pada bulan Januari 2001, Gus Dur juga mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur opsional. Kemudian Gus Dur juga melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada bulan Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Beliau, Gus Dur, meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009. Profesor B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. B.J. Habibie sendiri merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawarjo Dojo. Nama Habibie ini adalah sebuah marga asli dalam struktur sosial Pohalaak atau kerajaan dan keluargaan di Gorontalo. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung yang sekarang sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada tahun 1954. Nah, sedangkan pada tahun 1995 sampai 1965 Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, dan kemudian menerima gelar Diplom Ingenieur pada 1960 dan gelar Doktor Ingenieur. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1954. Nah, pada tahun 1955 sampai 1965 Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman pada tahun 1973. Kemudian ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Lalu
Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Nah, gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT, IPTN, PINDAD, dan PT atau PAL. Target Habibie sendiri, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Habibie menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena penyakit yang dideritanya. Namun, jasa B.J. Habibie juga sangat banyak di Indonesia. Semoga kita bisa meneladani tokoh-tokoh yang kita bahas tadi. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat belajar, apalagi di masa pandemi ini kita masih bisa belajar melalui video-video atau video pelajaran baik itu di YouTube maupun di media sosial lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.